Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang terhormat Ibu Jurita SPD selaku Kepala SD Negeri 021 Sungai Kunjang, yang kami hormati Bapak Arifudin DI selaku Ketua Komite Pembelajaran SD Negeri 021 Sungai Kunjang, yang kami hormati seluruh Bapak Ibu guru dan juga tenaga kependidikan SD Negeri 021 Sungai Kunjang. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya, sehingga pada kesempatan kali ini kita dapat berkumpul dalam kegiatan Pokja Manajemen Operasional atau PMO level sekolah pada program Sekolah Penggerak Angkatan Pertama SD Negeri 021 Sungai Kunjang tahun pelajaran 2023-2024. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang selalu kita harapkan syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin. Allahumma amin. Bangsaku, rakyatku semuanya, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Tangannya ke kanan, digerak-gerakkan, tangannya ke kiri, digerak-gerakkan, tangannya ke depan, digerak-gerakkan, tangannya disilang, jempol digoyang maksud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Kepala Sekolah yang saya hormati, Bapak Ibu Guru, tenaga pendidik dan kependidikan SD 021 Sungai Kunjang, saya langsung melanjutkan saja apa yang disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah mengenai eksplorasi konsep tentang modul proyek yang kita PMO-kan hari ini. Karena kita punya waktu Bapak Ibu hanya sampai setengah 12, jadi sisa 1 jam kurang lebih. Untuk PMO hari ini di level pertama atau PMO yang pertama Bapak Ibu, tentu tidak bisa serta-merta kita menyelesaikan apa yang menjadi rancangan program dari P5 yang akan datang. Tetapi di PMO hari ini tujuan utamanya adalah kita bicara refleksi. Jadi PMO itu inti utamanya adalah refleksi terhadap program yang sudah kita lakukan kemarin. Setelah refleksi program yang sudah kita lakukan, baru kemudian kita melakukan rencana tindak lanjut. Apa yang menjadi evaluasi dari program kita kemarin, terutama P5, itulah nanti yang akan menjadi tindak lanjut yang kita sepakati dalam PMO ini. Nah, khusus hari ini Bapak Ibu, kita fokusnya adalah permasalahan yang urgent yang diangkat oleh Ibu Kepala Sekolah di PMO kita. Yang pertama adalah terkait dengan kesiapan kita
mengenai proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Kenapa? Karena tahun ini kita sudah masuk tahun ketiga. Makanya itu, karena memang keterbatasan waktu kita di dalam agenda PMO, maka untuk gambaran di P5 kita nantinya, beberapa waktu yang lalu kita sudah sepakat Bapak Ibu. Kita sudah sepakat menentukan tema, kemudian durasi waktu, termasuk teknis aplikasi dari waktu yang disepakati. Dan kita juga sudah bersepakat bahwa waktu realisasi pelaksanaan P5 untuk masing-masing fase, masing-masing kelas itu disesuaikan dengan fasenya. Jadi tidak merata secara keseluruhan sama semua. Beda-beda, ada yang per minggu dikumpulkan di hari Sabtu, ada yang disebar di per hari, dan itu menyesuaikan dengan kewajiban, tetap menyesuaikan kewajiban P5 kita bersama dengan semua guru kelas, guru mata pelajaran, dan lain sebagainya. Dan itu kita sudah sepakati. Artinya sudah ada beberapa hal yang utama mengenai perancangan proyek modul kita. Jadi penentuan tema sudah, kemudian alokasi waktu dan pembagian atau persebaran jam untuk di setiap fase juga sudah. Nah, yang perlu kita lanjutkan adalah setelah itu apa? Setelah itu tentu kalau tema sudah kita sepakati, maka yang berikutnya adalah topik apa yang akan diangkat. Topik ini tentu menyesuaikan dengan masing-masing fase. Fase A, fase B, dan fase C. Fase A kelas 1, kelas 2, apakah boleh sama? Boleh. Apakah boleh berbeda? Lebih bagus. Setelah topik itu ditentukan, kita lanjut ke dimensi apa yang mendukung atau yang pengen diangkat dari anak-anak kita tentang topik yang kita angkat tersebut. Tadi Ibu Kepala Sekolah sudah menyampaikan, tidak perlu banyak-banyak dimensinya. Setelah topik kemudian dimensi, nah hal yang paling penting Bapak Ibu adalah aktivitas. Aktivitas inilah yang kita kenal dengan istilah modul ajarnya P5. Nah, aktivitas atau modul ajar P5 ini itulah yang menggambarkan proyek kita dengan topik tersebut berapa lama akan kita sampaikan. Kalau misalnya satu topik di fase A misalnya bersepakat, oh kira-kira untuk topik ini bisa selesai dalam 10 pertemuan misalnya. Nah 10 pertemuan itu berarti disitulah nanti Bapak Ibu menyesuaikan jumlah jam dalam satu semester.